Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton nih, yang udah setia buat nonton dan mendengarkan di Ngulik hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Setiawan. Saya selaku moderator di podcast kali ini. Untuk podcast kali ini yaitu kita akan membahas tentang sigap tanggap darurat hadapi bencana. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian tentang apa itu bencana, Mas ya. Bencana merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain itu, bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam atau mengganggu di kehidupan manusia itu sendiri. Karena bencana itu dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu dari faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia itu sendiri, yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa, terus kerusakan lingkungan, serta banyaknya kerugian harta benda dan lainnya. Indonesia termasuk negara yang sangat rawan terhadap bencana. Itu menjadi sebuah tantangan yang besar buat kita semua dalam penanggulangan bencana. Berbagai macam bencana sering terjadi, antara lain longsor, banjir, gempa bumi, pergeseran tanah, kebakaran hutan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di Ngulik ini kita akan bahas secara tuntas bersama dua narasumber kita, yaitu bersama dengan Mas Nurholis Dian Nugroho dan Mas Mufti Dian Nurkhair. Ini namanya sama, Mas ya? Sama. Kakak adik atau memang saudara, Mas? Saudara kandung. Berhubung kita kakak adik sih. Kakak adik. Dari berapa bersaudara, Mas? Dari 4. Kok dua-duanya mikir kayaknya bukan kakak adik? 5 bersaudara. Berarti Mas Mufti yang terakhir ya? Saya yang nomor 3. Nomor saya 3. Masih punya adik 2. Oh, adik. Ya, semoga dari kedua narasumber ini kita bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di kehidupan kita. Baik, langsung saja kepada narasumber yang pertama, yaitu Mas Holis ya. Manggilnya Mas Holis saja, Mas ya. Ya, saya mau menanyakan tentang kesiapsiagaan kita sebagai manusia dalam menghadapi suatu bencana. Apakah kita perlu belajar atau mengetahui hal tersebut, Mas? Kalau untuk mengetahui hal tersebut kita harus harus mengetahui karakteristik bencana yang ada di daerah kita minimal. Makanya sekarang ada yang namanya ilmu titek, ataupun ilmu pada saat kejadian-kejadian yang dulu telah terjadi dan sekarang kita ditagi kembali atau kita ingat kembali. Terus kan bencana itu kan ada siklusnya, Mas. Nah, jadi bisa seperti itu. Oh iya. Terus selanjutnya nih, Mas, apa sih sebenarnya pengertian dari tanggap darurat itu sendiri? Nah, gini, Mas, untuk tanggap darurat tersendiri, kita di BPBD itu ada 3 pekerjaan ya. Yang pertama adalah prabencana pada saat seperti ini. Sebelum bencana itu ada mitigasi, ada sosialisasi, terus ada mitigasi struktural ataupun non struktural. Yang kedua itu tanggap darurat atau pada saat masa terjadinya bencana. Nah, itu di dalamnya juga kita harus melaksanakan yang namanya adalah evakuasi, terus pelayanan masyarakat untuk penyelamatan. Nah, yang ketiga itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi, masuknya di pasca bencana. Kalau tanggap darurat sendiri khususnya itu berarti di dalamnya dia ada penyelamatan masyarakat, ada evakuasi dan
ada untuk menyelamatkan masyarakat tersebut dari bahaya bencana. Nah, itu tanggap darurat. Berarti sebelum kita dari BPBD sendiri itu berarti ada 3 tugasnya berarti ya? Ada 3 tugas. Dari prabencana yang sebelum bencana, Ya. terus pas bencananya yaitu evakuasi, Ya. sama yang pasca bencana atau rehabilitasi Dan ya. rekonstruksi. Dan rekonstruksi. Rekonstruksi itu ini yang gimana berarti? Rekonstruksi itu seperti saya ambil contoh seperti bencana pada saat ini ya Mas. Iya. Yang di Lumajang. Nah, rehabilitasi dan rekonstruksinya itu kan rumah-rumah di sana kan sudah sebagian besar hilang. Nah, mereka kan masyarakatnya itu tidak punya tempat tinggal. Rehabilitasinya dan rekonstruksinya adalah pemerintah menyediakan lahan baru yang dikhususkan dan daerah aman untuk dapat ditinggali oleh masyarakat tersebut. Jadi bila mana masyarakat itu sudah tidak memiliki rumah ataupun sudah tidak ada harta benda, pemerintah itu membantu untuk memulihkan kembali dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Jadi masyarakat diharapkan bisa segera pulih dalam menghadapi bencana tersebut. Berarti semuanya dari pemerintah ya untuk keuangan segala macamnya. Iya, jadi bencana itu sekarang adalah urusan bersama Mas, bukan cuma BPBD aja. Kita juga butuh dukungan dari masyarakat ataupun lembaga-lembaga kemanusiaan terkait dan semua unsur yang ada di masyarakat. Kalau di Kota Tegal sendiri nih Mas, kan berpotensi terjadinya bencana alam, banjir ya seringnya di masa penghujan. Kalau boleh, kira-kira apa saja tahap upayanya yang dilakukan BPBD Kota Tegal? Oh iya, kalau banjir di Kota Tegal sendiri itu memang bersiklus ya Mas. Biasanya dari Desember, Januari, Februari, Maret ataupun lebih. Dampak kemarin juga itu ada La Nina Mas. Jadi pada saat musim hujan sudah masuk ditambahi dengan La Nina. Nah, info yang saya tahu kalau La Nina itu juga menambah curah hujan yang ada di Indonesia. Nah, jadi pada masa seperti ini BPBD itu ada yang namanya kegiatan siaga darurat bencana. Jadi di situ ada pembentukan pos-pos untuk penanggulangan bencana, terus penyiagaan personil dan relawan, dan salah satunya yang tidak kita bisa pungkiri adalah tetap mengedukasi masyarakat dalam menanggulangi bencana tersebut. Nah, itu untuk mengedukasi masyarakatnya itu dengan cara apa? Nah, dengan cara mitigasi seperti ini, sosialisasi. Dan pelatihan-pelatihan yang melibatkan masyarakat. Cara mengajaknya seperti itu berarti? Iya. Kadang kan masyarakat juga kayak sulit untuk diajak bareng-bareng untuk menjaga lingkungan kita kan juga kadang sulit gitu Mas. Kadang kan juga bencana terjadi karena ulah manusia sendiri gitu. Iya. Dari pembuangan sampahnya atau dari apanya gitu. Nah, menurut pandangan Mas Solis nih, bagaimana peran masyarakat dalam mengatasi bencananya? Kalau peran masyarakat untuk Tegal sendiri ya Pak? Untuk Tegal sendiri. Kalau sekarang memang ada mayoritas dan minoritas. Iya. Nah, kalau mayoritas sekarang ya, kalau menurut saya pribadi masih sama Mas. Maksudnya masih sama adalah masyarakat itu sekarang lebih respect, maksudnya lebih biasa dalam bencana. Mereka kan akan ngomong kalau misalkan tugas pemerintah kemana, kalau ada bencana, apa yang dilakukan pemerintah. Padahal kan kita sudah memberikan langkah-langkah himbauan dan pencegahan mitigasi dalam menghadapi bencana. Memang masyarakat semakin kesini memang mereka semakin sadar Mas, tentang bahaya bencana, tentang bagaimana bencana itu bisa ditanggulangi, dan bagaimana masyarakat itu bisa menjadi garda terdepan dalam menanggulangi bencana. Karena bencana itu ya memang harus di semua lini Mas. Jadi kita kalau melihat masyarakat sekarang, alhamdulillah masyarakat Kota Tegal sendiri pada khususnya itu sudah terbentuk berbagai masyarakat tangguh bencana di berbagai kelurahan. Jadi untuk yang minoritasnya sekarang itu yang kurang lebih tidak sadar bencana itu sudah jadi minoritas Mas. Sekarang mayoritasnya adalah masyarakat sudah tangguh dalam menghadapi
bencana. Ketika Mas Holis atau Mas Mukti ya melakukan sosialisasi pada masyarakat, pernah nggak dapat omongan yang nggak enak dari masyarakat? Kayaknya banyak. Iya banyak Mas. Jadi sedikit sharing yang di Muara Raja khususnya itu kan sering rob. Ilmu titen dari masyarakat yang ada di sana itu sekarang bergeser Mas. Biasanya kan misalkan kita ambil contoh Desember ini bulan minggu kedua itu akan drop, ternyata meleset. Nah, pada saat kita ke sana itu kan kita sering melakukan asesmen Mas. Asesmen dalam melaksanakan upaya-upaya untuk bagaimana sih bencana ini, terus apa saja yang ditimbulkan, kerusakannya apa saja. Itu kita sering Mas asesmen di situ. Kita juga dapat omongan, wah di asesmen tok tidak dikasih bantuan, di asesmen tok rumah saya kerendam, di asesmen tok seperti ini. Tapi kan kita berusaha memahamkan masyarakat bahwa mana ROP ini adalah langganan di situ. Jadi kita harus melakukan tetap edukasi Mas, edukasi bagaimana pada saat kita melakukan pelatihan sebelumnya. Jadi kalaupun misalkan kita berbenturan masyarakat, nah itu kita juga sering, tapi kita juga tetap melakukan edukasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa bencana ini tidak dapat kita tolak, tapi dapat kita minimalisir. Kita bisa mengurangi ancamannya dengan berbagai edukasi yang kita berikan gitu. Kalau dari Mas Mufti sendiri, barangkali ada omongan yang nggak enak dari masyarakat? Berhubung saya kebanyakan barangnya, jadi apa yang dikatakan Mas Olis juga kurang lebihnya sama yang saya alami juga gitu. Barang terus berarti yang? Iya, berhubung kejadian itu juga bareng juga sih. Pas orang bilang gitu ya, saya juga dengar juga gitu. Rasanya kok responnya malah gini gitu, bukan yang saya harapkan. Tapi ya sudahlah, mungkin mereka nggak tahu, ya kita terima aja gitu loh. Memang susah ya Mas ya, melawan hal tersebut ya. Kalau saya itu beda dengan Mas Mukti. Masalah Mas Mukti kan kebanyakan memang di lapangannya. Tim reaksi cepatnya. Kalau kita itu ada Pusdalop Mas, pusat pengendali operasi. Jadi yang mengendalikan TRC itu Pusdalop dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Tapi kalaupun Pusdalop melakukan kesalahan informasi ya tetap kembali ke kita. Berarti dari tim reaksi cepatnya nunggu instruksi dari Pusdalopnya? Kalau itu biasanya memang seringnya kita berkoordinasi bersama Mas. Soalnya info itu kan dapat di satu instansi dapat satu dapat semua. Nah itu nanti kita koordinasi dulu apa yang harus dilakukan, terus bagaimana langkah-langkahnya. Pada saat kita penerjunan kita sudah sudah pas di situ. Jadi pada saat melakukan penanganan sampai akhirnya press release itu sudah dilaksanakan, ya kita sudah koordinasi satu sama lain. Nih, ada pertanyaan lanjutnya Mas. Menurut Mas Holis sendiri ya, di wilayah Kota Tegal itu sendiri rawan bencana atau enggak Mas? Kalau Kota Tegal sendiri yang rawan bencana memang banjir Mas untuk saat ini. Baik itu banjir luapan ataupun rob. Nah, itu memang karena Tegal masuk daerah pesisir. Nah di berarti sebelah mana nih? Muara Raja sampai Tegal Sari sampai Muara Raja itu juga rentan rob. Kalau banjir luapan itu di sekitar Masgadana, Pesulungan Kidul, Masgadana sampai dengan Kaligangsa. Oh iya, kalau Kaligangsa itu memang iya langganan banjir memang. Iya. Ketika pas banjir kayak gitu dari masyarakat kayak ada kesiapsiagaan buat ngadepin banjirnya atau enggak Mas? Kalau itu ada Mas, jadi begini, kita BPBD itu punya dua alat early warning system. Alat early warning system ini adalah pendeteksi ketinggian muka air sungai. Yang dipasang kita itu ada dua, yang pertama itu ada di Polder Bayapan, yang kedua itu ada di Pintu Seng Sidapurna. Kenapa kita pasang di Pintu Seng Sidapurna? Menurut pengalaman kami dari dulu, pada saat pintu seng ini limpas ada tinggi yang jadi pada saat limpas itu mengalirnya ke Kali Kemiri itu cepat.
Jadi kita pasang di situ. Gak mungkin kita pasang di Kali Kemiri. Karena udah ke Kali Kemiri. Iya, kalau udah ke Kali Kemiri waktu nggak bisa Nggak evakuasi. bisa, iya. Tapi kalau kita pasang di pintu Seng Sidapurna, diharapkan masyarakat itu bisa mengevakuasi diri sendiri, evakuasi mandiri. Jadi kita juga terbantu dengan itu, kita juga terbantu dengan banyaknya relawan yang kita standby di berbagai posko dan ada di berbagai wilayah. Gitu. Tadi nama alatnya apa, Mas? Nama alatnya itu banyak, Mas. Kalau kita kan nyebutnya early warning system, sistem peringatan dini. Kalau di kita sendiri di BNPB itu kan ada early warning system banjir, early warning system tanah longsor, tsunami, terus gunung meletus. Yang belum ada itu gempa bumi, Mas. Itu alat pengingat atau bukan? Itu berarti seperti alarm. Jadi kita analogikan tanah ya, Mas. Tanah bergerak di daerah mana gitu. Contoh, kita ambil contoh Puji. Pada saat tanah itu biasa, dia nggak bergerak, alat itu tetap diam. Tapi pada saat dia bergerak, alat itu mengeluarkan suara. Nah, kalau misal cuma satu gerakan, suaranya cuma satu. Tapi kalau terus-terusan ada pergeseran yang signifikan, alat ini akan berbunyi terus. Dan itu juga dipasang di beberapa titik daerah rawan bencana. Tsunami juga sama. Berarti ketika masang itu sekalian sosialisasi sama masyarakatnya. Iya. Dan biasanya pada saat itu juga terbentuk masyarakat tangguh bencana. Kalau di BNPB namanya Desana atau Katana, Desa Tangguh Bencana ataupun Kelurahan Tangguh Bencana. Iya. Terus gini, Mas, dari BPBD itu gimana cara mengkoordinasi untuk bantuan-bantuannya dari swasta ke tempat-tempat yang terjadi bencana? Jadi seperti ini, Mas. Jadi BPBD sendiri tugasnya sebagai koordinator, koordinator dalam pelaksanaan ataupun penanggulangan bencana. Jadi kalau misalkan bantuan itu kita bicara tanggap darurat ya, Mas. Tanggap darurat itu yang bisa mengeluarkan kalau di daerah, ya, kalau di daerah itu adalah bupati atau wali kota. Tapi kalau nasional dia presiden. Kalau pimpinan kita, kalau pelaksanya, kita ada kepala pelaksana, Mas. Kepalanya kita, kepala BPBD itu sekda. Tapi kalau kepala harian sendiri atau kepala pelaksana harian kita juga ada. Jadi kalaupun misalkan kan ada bantuan-bantuan gitu, Mas, ada pengungsian, terus ada dapur umum yang biasanya pengalaman kita bantuan dari pihak swasta itu biasanya masuk ke BPBD, terus dipetakan, di asesmen, terus daerah-daerah mana saja yang sekiranya membutuhkan bantuan tersebut. Pada saat misalkan daerah terisolir, ya kita harus masuk ke situ. Kita upayakan bantuan dari pihak-pihak swasta ataupun NGO ataupun yang lainnya itu bisa tersalurkan sampai daerah yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Berarti dari BPBD sendiri yang membagi-bagi itunya, Bang, koordinatornya? Iya, koordinatornya kalau misalkan kita bekerja sama dengan stakeholder terkait, di bawahnya juga ada, Mas. Ada Dinsos, ada Tagana, terus ada TNI Polri, ada relawan juga. Nah, kita sebagai koordinator dalam menanggulangi bencana termasuk dengan itu. Nah, nanti masyarakat tangguh bencana juga bisa membantu kita dalam pelaksanaan dropping logistik tersebut. Kalau di Kota Tegal sendiri kan juga yang seperti tadi dibilang sering terjadinya banjir ya, Mas ya. Barangkali dari Mas Holis atau Mas Mukti ada saran untuk masyarakat buat mencegah banjirnya itu sendiri itu gimana? Kalau saran memang sudah dari dulu, Mas. Selain konservasi, saran yang memang sepele ya, Mas, tapi dampaknya luar biasa. Jangan membuang sampah sembarangan. Terus sadar diri dalam bencana. Kita bisa hidup dengan harmoni bersama dalam bencana. Karena apa? Pada saat saya ambil contoh banjir besar pada saat di Kali Kemiri kemarin juga. Nah itu, jangan tahu di kali itu ada kasur, ada dipan, terus ada pring. Nah itu dari mana?
Kalau misalkan itu kasur pada saat kasur baru ya mas, kasur baru kan dia terlihat. Tapi kalau kasur rusak memang sengaja dibuang, nah itu dia tenggelam ya. Pernya sudah keluar, terus sudah bolong. Oh iya. Terus bentuknya sudah nggak seperti kasur, tapi memang itu kasur. Terus di pintu-pintu air itu juga kita ngeruk bersama dengan bapak kepala kemarin. Itu sampahnya sedikit mas memang, tapi banyak. Maksudnya Maksudnya sedikit. Tahu sampah permen mas? Iya. Nah itu kan kecil kan, itu banyak. Retail. Dan akhirnya numpuk pintu air itu. Nah itu dari mana? Kalau misalkan kita tidak, minimal kita sendirilah paling enggak kesadaran sendiri. Iya, kita jadi pionirnya, kita bisa mengedukasi masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Ya walaupun sepele tapi dampaknya luar biasa. Iya benar. Saluran-saluran itu termasuk di Margadana, terus Pesulungan Kidul, Keturen, pendangkalan-pendangkalan itu juga di bawahnya itu sampah. Nah, bukan cuma pasir, bukan cuma lempung, tapi juga kebanyakan sampah. Nah, makanya kalau untuk mengedukasi ataupun saran untuk masyarakat ya kita harus bisa menjaga pola hidup kita, termasuk jangan buang sampah sembarangan, dan kita bisa hidup berdampingan dengan bencana. Kita bisa menjadi masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Memang kalau membuang sampah itu masih kurang banget buat sekarang. Malah kalau ada tulisan dilarang membuang sampah, malah buangnya di situ semua. Ya, karena banyak menganggapnya sepele sih ya, sampah kecil dibuang oleh satu orang, tapi yang melakukan itu banyak orang ya, jadinya sama aja. Numpuk mas ya. Walaupun kita buangnya sedikit gitu ya, dilakukan banyak orang ya, jadi itu mampet tuh. Yang menyebabkan jadinya banjir mas ya. Apalagi di daerah kayak Margadana itu kan jalannya turun ke bawah mas ya. Nah, itu memang langganan buat banjir banget. Kita juga sudah koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk di sini juga PSDA, terus sumber daya air dan Balai Besar Wilayah Sungai. Memang kewilayahannya itu beda. Nah, untuk Sungai Kemiri itu ranahnya provinsi, tapi kita juga selalu berkoordinasi. Kalau misalkan ada pengerukan, nah itu kan nanti dijadwalkan. Terus untuk yang penting adalah masyarakatnya itu bisa tangguh dalam menghadapi bencana. Iya. Nah, Jadi masyarakatnya memang yang harus siap untuk berdampingan sama bencana. Iya, itu yang penting. Nih selanjutnya buat Mas Mukti nih sebagai tim reaksi cepat dari BPBD Kota Tegal Mas ya. Pengertian dari TRC itu sendiri itu apa Mas? Pengertian dari TRC itu sendiri berasal dari singkatan sih ya. Oh iya. Kepanjangannya Tim Reaksi Cepat, dibentuk oleh BPBD, dan ditugaskan untuk reaksi cepat paling pertama. Misalnya gini, kita instansi BPBD mendapat laporan akan adanya suatu kebencanaan lah, suatu kejadian. Nah, itu laporan itu dikelola oleh Pusdalo, Mas Oli sendiri dan kawan-kawannya, dikelola dan diteruskan ke tim reaksi cepat. Nah, berhubung tim reaksi cepat itu saya, jadi ya kita dituntut untuk kita langsung terjun ke medan, ke lokasi yang paling awal, yang paling pertama. Maka disebutlah tim reaksi cepat tersebut. Gitu. Berarti tim reaksi cepat lebih konsen ke lapangannya gitu. Lebih konsen ke lapangannya dan tindakannya yang paling cepat, paling awal. Yang paling awal gitu. Tapi tetap di dalam bagian BPBD. Tetap termasuk di bagian BPBD karena dibentuknya oleh dari BPBD-nya. Iya. BPBD juga sama. Dia punya TRC. Kalau TRC itu tugasnya dalam bencana atau cuma dalam bencana aja atau ada yang lain kayak semisal satwa liar atau apa gitu? Untuk tugas TRC masih dalam lingkup kebencanaan dan juga satwa liar tersebut. Jadi misal ada laporan kebencanaan, kami prioritaskan misal bencana besar gitulah ya, kayak banjir melibatkan banyak korban. Untuk satwa liar juga kami tangani, cuman
tidak terlalu kami prioritaskan, dan kami melihat dampak apa resikonya tentang satwa liar tersebut dibandingkan dengan kebencanaan yang mendapatkan banyak orang. Berarti lebih mengutamakan ke yang bencananya. Kalau ada dua Kalau Kalau ada bersamaan. dua bersamaan, itu. Tapi kalau sekarang masyarakat kan, kalau pelaporan kucing kecemplung sumur kita, pelaporan tawon kita, terus ular masuk di rumah itu BPBD mas. Walaupun pemadam juga menangani, tapi kan masyarakat juga melaporkan hal ini. Jadi ya tetap kita lakukan penanganan. Kalau misalkan ada dua yang berdampingan seperti tadi, misal di marga daerah banjir terus ada satwa liar, kita asesmen banjir dulu. Tapi alhamdulillahnya ya, Iya. bencana datang satu persatu, enggak berdampingan. Jadi kami bisa lebih utamakan kita selesaikan dulu gitu, maupun satu juga ini gitu. Alhamdulillah di situ sih. Lebih alhamdulillah lagi kalau nggak ada bencana mas. Alhamdulillah, memang itu harapan semua orang. Harapan kita juga sih. Harapan masyarakat tidak ada bencana, tapi susah untuk sadar diri untuk tidak melakukan hal yang tidak menjadikan itu bencana mas. Itu memang susah. Tahun-tahun gitu ya. Sekarang gitu aja. Tapi memang yang paling sulit edukasi. Edukasinya ya. Edukasi itu terus menerus, walaupun berbenturan tetap kita edukasi dengan cara yang benar, dengan cara yang santun, dan dengan cara yang baik. Itu mas yang penting. Dari Mas Felix sama Mas Mufti nih, ketika mendapat omongan gak enak dari masyarakat, pasti kan kayak apa ya? Di hati kan gak enak gitu mas. Nganjel tuh. Itu yang dilakukan dari Mas Felix sama Mas Mufti itu apa? Apakah ngomongin orangnya di belakang atau? Kalau ngomongin orang di belakang ya kita anggap angin lalu sih mas. Anggap angin aja. Pikir saya kan dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Nah, iya. Saya melaksanakan tugas dengan baik. Dia mau ngomong apa, yang penting kita edukasi terus. Dia nggak mau terima ya sudah. Kita yang penting sudah melaksanakan tugas dan sudah memberikan arahan yang baik. Yang penting kan tetap santun, tetap humanis, edukasinya masuk. Asesmennya juga berjalan, penugasannya kita juga dilaksanakan dengan baik. Seperti itulah poinnya. Dari Mas Mufti juga sama berarti ya? Ya walaupun beberapa ada yang seperti itu, tapi kebanyakan sih responnya ke saya baik juga. Jadi ya baik, apa yang saya lakukan baik ya orang itu juga baik juga. Saya walaupun ada beberapa yang menyikapi atau menilai kami datang situ, misalnya contoh gini, di wilayah daerah Tegalsari lah ya, Iya. kan pernah terdampak aerob. Namanya aerob kan pernah itu sampai sepinggang orang dewasa. Nah ternyata rata beberapa ratus meter itu tergenang rata aerob, dan ternyata kami susur pakai perahu karet masuk ke pemukiman, masuk itu ternyata ada salah satu rumah yang terdampak, dan di situ ada lansia yang kekeh tidak mau dievakuasi, dipindahkan ke tempat yang lebih aman gitu loh, dengan alasan gini. Saya juga kaget alasannya nanti materi saya hilang, nanti barang ini saya hilang, nanti barang ini gimana. Nah, mirisnya memang bagi saya, kenapa tidak menyelamatkan, maksudnya tidak memprioritaskan dirinya, tapi Malah ke barangnya. marah ke materinya gitu. Saya miris, tidak saya omongin, saya batin sendiri sih ya. Ya sudah terserah gitu. Ya udah, berhubung dia lansia ya kami kasih edukasi, dan kami selesaikan di situ. Ketika dari tim reaksi cepatnya melakukan penanggulangan bencana, Mas, ada kendala-kendala sendiri nggak Mas ketika melakukan penanggulangan bencananya? Untuk kendala sih ada sih ya, walaupun tidak begitu mengganggu prosesi penanganan kami. Misalnya kendala pas
kendala medan, misal kita kan juga mengevakuasi sarang tawon gitu ya, sarang tawon yang baru-baru ini, sarang tawon. Terus namanya kendala sarang tawon kan mesti tidak sedikit sarang tawon membangun sarangnya di atas pohon, di ketinggian. Ya kendalanya menurut saya itu kendala sih, karena mau tidak mau sarang tawon yang berada di ketinggian itu harus dihanguskan. Itu salah satu kendala menurut saya. Terus juga kejadian apa saja yang sudah pernah dari Mas Mukti sendiri lakuin dalam penanggulangan bencana di wilayah Tegal sendiri, atau bahkan di luar Tegal juga nggak apa-apa? Untuk penanggulangan bencana yang pernah saya lakukan di kota Tegal, dari bencana banjir, terus pohon tumbang ikut lah ya, pohon tumbang, penanganan satwa liar, apa lagi ya, kecelakaan sih, kecelakaan laka lantas misal, terus orang kecemplung sumur juga kita BPBD di tahap paling pertama itu. Di pas kejadian itu penanganan orang kecemplung sumur, kita juga dihubungi sama pihak berwajib sama masyarakat juga. Pada saat kita melakukan penanganan, ya kita juga sesuai SOP mas. Ada polisi di situ, sudah dilakukan olah TKP, baru kita turun untuk menyelamatkan itu ya. Mungkin karena kualifikasinya juga beda, terus alatnya juga belum banyak, maksudnya belum banyak yang itu yang punya gitu loh mas. Terus kita juga bersinergi juga di situ, berkoordinasi, akhirnya dibagi tugas. Nah sekarang malah jadinya kalau ada penanganan orang kecemplung sumur ya BPD yang masuk, walaupun tetap didampingi sama kepolisian pihak-pihak terkait. Kalau misal pengalaman yang di luar kota pernah nggak mas? Maksudnya dari atau bencana apa gitu, kayak misal kemarin Semeru atau apa Mas Mukti pernah turun atau gimana? Untuk luar kota saya nanganinya paling yang bencana enggak terlalu besar banget dampaknya gitulah ya, kayak misalnya kemarin belum juga saya alhamdulillah. Ya paling hanya itu penanganan satwa liar, sama dulu pas kebakaran lahan juga ikutnya luar kota, kabupaten, di kabupaten, dan ikutnya itu BKO juga. Mungkin Mas Solis bisa yang di luar kota pernah ikut. Kalau luar kota itu ada pas yang di Brebes itu mas, tanah longsor, Salem ya? Salem, terus Merapi, Kelut, terus mana lagi itu, baru itu sih kalau saya ngikut, soalnya kan BPD itu tahun 2015, saya itu basicnya kan SAR, jadi di saat DIY saya juga ikut. Terus pada saat penanganan di Salem kita juga turun, terus yang Kelut kita juga turun, yang di Lumajang ini enggak, belum. Yang kemarin itu berarti belum turun ya? Karena provinsi aja itu mengirimkan 20 personil toh. Mungkin karena apa namanya masih pandemi itu, jadi masih terbatas yang berangkat. Seperti itu. Kalau luar kota ya BKO di kabupaten ataupun BKO di luar wilayah, kalau misalkan ada sprintnya, ada suratnya, kita juga pasti itu. Itu suka dukanya apa aja mas? Dari pengalaman pribadi dari Mas Mukti sendiri sama Mas Solis ini? Untuk duka sih pasti kita melihat orang yang terkena bencana, pasti kita merasa dukanya juga lah ya. Sukanya itu orang kalau udah berbuat terus orangnya senang, gimana sih rasanya kan? Sukanya menurut saya di situ. Misalnya melihat senyum orang lain mas. Makasih ya mas, makasih ya mas. Kita, oh iya bu, sama-sama gitu. Senangnya di situ aja, kita sebenarnya udah cukup. Udah cukup ya? Udah cukup. Oh, kita merasa udah melaksanakan tugas dengan baik, dengan benar. Gitu. Kalau Mas Solis? Kalau saya sendiri dukanya itu ya memang sama sih
komunikasi Mas. Jadi pada saat kita masuk ke daerah terdampak bencana, misalkan kita masuk pada saat erupsi Merapi. Nah itu yang kita tahu di situ sepi Mas. Jadi sepinya ini memang banyak korban yang berjatuhan, terus pada saat di Salem keluarganya juga mencari, terus pada saat kita menemukan jenazahnya itu anak kecil sama ibunya. Nah itu pada saat mau kita evakuasi, kalau longsor kan kita basuh juga loh Mas, pakai air itu kan wajahnya juga kelihatan. Nah, kalau mikirnya itu keluarga kita, kalau sekarang kan saya sudah punya anak, jadi kalaupun misalkan ada seperti itu ya tetap keinget Mas ya? Iya, jadi kondisinya ya memang seperti itu pada saat bencana. Terus kalau misalkan kebahagiaan tersendiri, ya itu Mas teringat. Jadi apa ya, kondisinya memang kalau bagi saya sulit Mas. Di pada saat juga itu ya entah yang dilakukan itu apa, ya memang seperti itu sih. Masih terngiang, tapi berusaha melupakan. Tapi kalau kebahagiaan tersendiri ya pada saat orang itu sudah terselamatkan, pada saat orang itu udah senang, ya kita walaupun tidak mengharapkan terima kasih, tapi kan ada rasa kebahagiaan tersendiri pada saat itu. Jadi nah itu menurut saya, kalau misal kesenangan pribadi ya kebahagiaan tersendiri adalah bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu fungsi sebenarnya manusia, yaitu bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Udah ya, maaf Mas, bikin suasananya jadi apa Mas. Kalau di sana juga ya miris sih gitu, bayangkan aja yang pada saat kita ya anak itu loh, kalau misalkan teringat ya seperti itu. Terus yang kedua, pada saat di sini saya juga evakuasi anak kecil, tangannya itu sudah tertarik tapi lepas. Itu ketika diselamatkan ya. Kebayang nggak tuh, tangan sama badan lepas. Pernah lihat sendiri Mas? Pernah narik saya yang pernah. Terus pada saat itu ya itu sama anak itu. Ya, mungkin sekarang ini ada di Lumajang kalau sekarang Lumini ya. Tapi kalau dulu memang nggak terekspos seperti Lumini. Terus pada saat evakuasi medan sulit, reruntuhan bangunan, nah itu ada ya tetap sama anak kecil. Nah, itu gimana dia bisa bertahan, itu gimana dia bisa seperti itu, kenapa dia bisa masuk ke situ gitu. Itu yang kita tanyakan. Tapi kan melihat itu pada saat kita angkat traktor itu loh Mas, tapi dia bisa bertahan di situ. Dan keluarganya sudah nggak ada, dia sendiri. Memang kalau jadi relawan harus siap Mas ya, melihat kejadian yang nggak ingin kita lihat, apalagi kalau misal keinget keluarga sendiri gitu. Ya. Cerita teman-teman saya di Aceh itu begitu penerjunan mereka kolaps maksudnya baru 1 hari di situ mereka udah nggak bisa, maksudnya berusaha tegar itu nggak bisa Mas, soalnya di kanan kirinya kan jenazah semua. Sampai ada teman saya yang ngangkat jenazah itu 1 hari 70 jenazah itu. Ya tapi gimana, sudah tugas kita, sudah ya urusan bersama kita, jadi apa kita laksanakan. Jadi kebahagiaan tersendiri untuk saya bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa melihat orang lain senyum ya, karena pertolongan kita. Jadi dalam omongan kita. Apa Mas? Memang relawan harus tegar ya Mas ya, melihat kejadian-kejadian kayak gitu. Apalagi kan yang kita tolong banyak berlimpah darah, ada apa gitu.
Kadang itu yang belum bisa menjadi apa ya, belum kuat lah, apalagi saya pribadi juga mungkin belum bisa kalau lihat kejadian-kejadian kayak gitu. Makanya itu kan ada proses recovery-nya. Kalau sekarang relawan udah banyak Mas ya? Udah banyak Mas, Banyak. berarti dari tahun 2010 itu, saya cerita 2010 itu memang belum banyak, khususnya yang di Merapi. Tapi setelah semakin kesini, masyarakat berdampingan dengan bencana, masyarakat bisa mengetahui bahayanya seperti apa, jadi komunitas-komunitas juga sudah banyak. Termasuk yang di Lumajang kemarin juga potensi SAR-nya juga banyak, masyarakat tangguh bencananya juga banyak, relawannya juga banyak. Waktu pas Lumajang kemarin berarti satu provinsi 20 orang kan? Iya. Itu kalau misal boleh tahu dari kota mana aja Mas yang turun? Barangkali dari Mas Olis tahu. Kota itu kalau detailnya saya lupa. Ya, tapi mereka membawa dukungan logistik pas ke sana. Terus juga ya cuma 20 personil itu yang diduga untuk perang. Berarti ada berapa provinsi yang ikut turun dari Lumajang? Buat Lumajang ya? Buat Lumajangnya itu yang di provinsinya itu setahu saya DIY ngirim, terus Jawa Tengah ngirim, Jawa Barat, Jawa Timur pasti. Iya. Yang lainnya memang komunitas independen sih Mas, potensi besar, terus menanggulangi bencana yang lain, komunitas, bahkan PME pun dia yang setahu saya yang pusat itu ngirim mobil apa itu namanya yang putih, Apa ya? nah, itu yang semacam apa ya, mobil salju itu apa ya, yang bisa menembus. Itu ketemu di Merapi, ini juga ada di Lumajang. Waktu Mas Olis di Merapi kan berarti pernah turun ke sana Mas ya? Itu masuknya ke apa Mas? Atau dari asesmen atau dapur umum atau apa? Kalau saya dulu bantu dapur umum. Dapur umum. Ya. Evakuasinya ada sendiri timnya, walaupun saya juga ikut membantu, tapi fokusnya kan dibagi-bagi. Lah untuk suka dukanya di dapur umum Mas? Apakah sukanya banyak makanan? Jadi gini Mas, dapur umum itu saya cerita dukanya itu kalau misalkan bantuan itu limit. Jadi saya analogikan seperti ini ya, ada 50 orang pengungsi, tapi hanya ada satu dus supermi. Nah itu apa yang harus dilakukan? Nah itu mirisnya di situ. Jadi dapur umum itu sebenarnya kompleks. Dia bisa mengatur takarannya satu orang berapa, takaran per personal berapa, dan bantuan segitu bisa cukup untuk berapa hari. Nah itu dihitung di situ dapur umum. Jadi kalau di dalamnya ya memang kompleks Mas. Pada saat bantuan ini datang, kita sortir dulu bantuannya itu ada yang expired. Paling cepat itu kita taruh di awal, terus yang lama itu kita taruh di bagian belakang. Jadi mobilisasinya cepat. Terus kita hitung pengungsinya berapa. Pada saat itu juga kita hitung bahan bakunya yang harus kita keluarkan berapa. Itu bisa tahan sampai berapa hari, itu bisa mengcover berapa ratus pengungsi ataupun sampai ke titik-titik yang tidak bisa kita masuki. Seperti itu Mas. Kalau dukanya memang kalau kekurangan bahan, masyarakat membutuhkan ya kita apa namanya pusing. Tapi kalau misalkan bantuan berlebih ya alhamdulillah bantuan berlebih. Waktu itu pada saat di saya itu ya alhamdulillah berlebih. Tapi di bagian sebelah sana mana itu ya, Bantul itu juga pernah itu bantuannya droppingnya sedikit, tapi alhamdulillah bisa tercover. Itu kalau tidak perlu Mas. Nah, untuk mengatasi kayak misal tadi kekurangan bahan pokok yang masuk, itu biasanya apa yang dilakuin Mas? Iya. Jadi kalaupun misalkan bencana itu ranahnya masih di tingkat provinsi, ataupun tanggap daruratnya itu masih di tingkat kota, kabupaten atau provinsi, dan pemerintah wilayah itu bisa mengcover, nah itu bisa disediakan dengan dana bantuan tersebut Mas.
namanya bantuan siap pakai ataupun bantuan-bantuan yang lain. Tapi kalaupun misalkan bencana itu sudah berlevel nasional dan pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penyalur bantuan seperti itu, maka bantuan itu juga datang dari pemerintah pusat. Tapi kalau sekarang, melihat dari sekarang, kalau misalkan ada bencana, masyarakat untuk open donasi ataupun untuk menyumbang dari yang lain, nah itu sudah banyak. Penyalurannya lebih enak lah Mas daripada dulu. Iya, apalagi sekarang kan dari fakultas-fakultas atau univ-univ kan juga sering membuka open donasi itu. Itu sangat membantu sekali Mas. Berapapun kayak yang diberi dari masyarakat ya itu bisa membantu buat, apalagi dapur umum tuh sangat, kalau menurut saya itu yang memang sangat penting Mas kalau dapur umum itu. Karena untuk kebutuhan makan mereka para korban. Iya. Memang kebutuhan perut memang paling utama. Iya, paling utama kalau menurut saya. Pada saat bencana memang itu Mas, yang lainnya masyarakat ataupun pengungsi itu ya nggak memprioritaskan lah. Yang penting logistiknya mereka dapat, hunian sementara yang mereka dapat nyaman dan bisa terendam seperti itu. Banyak ternyata pengalaman dari Mas Walis itu sendiri sama Mas Mufti ya. Sebelum selesai nih buat podcastnya, barangkali ada closing statement dari Mas Walis atau dari Mas Mufti itu sendiri untuk yang nonton, buat masyarakat yang di rumah. Kalau untuk masyarakat yang menonton di rumah ya, pesan saya tetap jadi masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana, karena bencana tidak dapat kita tolak tapi dapat kita minimalisir. Tetaplah tangguh dalam menghadapi bencana dan selalu berdampingan, hidup harmoni dalam bencana. Kalau dari Mas Mufti, Jangan jangan sukar untuk membuang sampah pada tempatnya lah. Saat satu persatu membuang sampah pada sembarangan, kan yang buang kalian. Giliran udah banjir, kita disalahin lagi. Itu sih. dari BPBD ada salam semangat gak Mas? Kalau jargonnya kita salam tangguh Mas. Gimana Mas? Barangkali buat yang di rumah biar ikut bareng-bareng. Jadi salam tangguh itu tetap mengepal gini sih. Salam tangguh. Kalau mau dipraktekkan juga bisa. Nggak apa-apa, dipraktekkan aja. Salam tangguh, nanti tangguh. Bisa ya? Bisa. Ya, salam tangguh. Terima kasih buat Mas Holis dari BPBD Kota Tegal, dengan Mas Mufti juga dari tim reaksi cepat BPBD Kota Tegal. Banyak sekali manfaat ilmu dan pengalaman ya, yang saya pribadi dapat dari pengalaman-pengalaman beliau-beliau mereka ini. Dan begitu mendengar suka dukanya jadi makin bersemangatlah untuk menolong manusia, sesama manusia kita gitu. Dari podcast ini yang jelas banyak materi dan pengetahuan yang kita ambil, yang bisa dilakukan dalam terjun langsung ke lapangan saat menghadapi suatu bencana alam. Serta bagi kalian juga jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast ini, dan juga seperti pesan yang tadi Mas Holis dan Mas Mufti bilang, yaitu untuk tetap menjaga lingkungan kita, jangan membuang sampah sembarangan. Masa dari kalian yang membuang, terus kalian juga yang mengeluh ketika banjir itu datang? Jangan seperti itu. Mari kita berdampingan sama bencana itu. Baik, terima kasih saya ucapkan kembali lagi kepada Mas Holis dari BPBD Kota Tegal dan Mas Mufti dari tim reaksi cepat BPBD Kota Tegal. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.